itu di atas rata-rata kemampuan manusia. Karena biar bagaimanapun sesuatu hal yang sifatnya gaib itu susah untuk bersimulasi secara langsung. Tapi bukan berarti mereka nggak ada. Dengan adanya reaksi di dalam diri seseorang atau gelombang elektromagnet, itu salah satunya untuk memicu, menstimuluskan sesuatu atmosfer yang memang berada di tempat tersebut. Lalu Bung Erik coba masuk di bawah bunker tuh ada pergerakan dari alat yang digunakan Bung Erik itu sampai ke titik merah yang menandakan bahwa memang besar energi. Ternyata yang lain Bung Erik secara langsung saya tidak melihatnya seperti apa, karena memang saya tidak masuk ke dalam. Kalau sudah bisa coba ke tempat di mana ada bekas pembakaran. Itu sempat saya ngomong ternyata apa handicapnya itu nggak nge-play, padahal dari sini saya udah standby record. Cuman saya nggak mungkin kepencet pada saat saya menaruh sensor mungkin. Tapi yang jelas itu ada sekitar 5-10 menit itu nggak terdekat sama saya. Saya baru nyadarin pada saat saya mau naik ke tangga. Nah, ini kepencet kembali. Pada saat saya mau naik ke tangga itu ada ruangan, terus ada ruangan lagi yang ternyata itu nggak bisa dibuka. Saya antara ngelihat tangan lagi crawling, lagi kayak ngerayap gitu, atau binatang, saya nggak ngerti. Cuma saya notisnya seperti tangan. Nah, saya muter, saya coba masuk pintu, terus ada hanya lubang panjang gitu. Saya masukin, dan di situ ada pintu lagi. Saya giniin tuh nggak bisa kebuka. Nah, pada saat saya ngeback ke belakang, saya hampir dilempar sama botol yang jaraknya itu jauh dari jangkauan tangan saya. Ya, saya nggak mau ambil kok saya keluar karena saya janji nanti masuk ke lubang pembakaran. Saya ragu masuk karena waduh, kalau masuk ke dalam sana pikiran saya tuh ke distract sama tiba-tiba tutup sendiri. Wah, kayak di film-film horor tuh kan seperti itu. Tapi lagi-lagi saya coba kikis tuh, rasa takut, rasa kekhawatiran. Akhirnya saya masuk. Ternyata pada saat saya masuk itu enggak terlalu besar, karena saya nggak bisa buat jongkok pun itu saya duduk. Kepala saya itu terjangkau. Setelah itu saya keluar, saya kayak denger suara anak kecil kayak teriak. Saya sempat kaget. Saya coba cari, saya notice suaranya. Oh, ternyata ayam berkokok jam 1 pagi. Saya muter lagi, terus sempat dengar suara perempuan. Suara perempuan itu di atas tangga itu. Tapi nggak saya kubis karena saya pancing lagi itu nggak keluar lagi suaranya. Ada juga suara kayak nggak tahu dapat di kamera atau enggak, saya nggak tahu. Tapi yang jelas itu suara jelas. Sempat saya kaget, refleks tuh.
Saya cari lagi, saya kejar ke atas, nggak ada apa-apa di atas. Malah saya dengar suara ngobrol dari sini. Lalu saya turun, ada suara dor. Saya pikir mikro nih iseng. Cuman saya lihat ke depan nggak ada orang. Saya masuk lagi. Terus saya penasaran sama lorongnya. Pada saat saya masuk, itu sebenarnya lorongnya itu tembus ke tempat Bung Erik yang melakukan visual. Karena saya ngelihat ada odong, jadi saya urukan lihat tempat itu. Saya masuk lagi ke dalam itu, udah nggak ada fenomena. Akhirnya saya memutuskan pulang. Kalau yang di dalam tempat itu ya itu menurut kamu sendiri Iya, lo nanti habis iya. Kalau dibilang pusat, kembalikan lagi ke hakikat jin. Jin itu suka tinggal di tempat-tempat yang kotor dan berkala. Jorok, itu udah pasti. Salah satunya gunung, itu udah pasti. Mereka tempat tinggal lautan, sungai, lembah, bukit, bahkan WC di jalan kita. Apalagi tempat seperti ini. Jadi kalau dibilang mungkin pusatnya bisa jadi, karena identik jin itu sama layaknya seperti manusia. Dia membutuhkan tempat yang lebih adem. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena hakikatnya jin tersebut terbuat dari api. Manusia aja yang terbuat dari tanah masih butuh udara untuk membuat mereka ini nyaman, apalagi bantuan seperti ini. Jadi seperti itu. ya, ini kan lokasi ini pinggir jalan banget ya. Terus memang kisah atau mitosnya adalah ceritanya banyak kecelakaan di depan. Apakah tempat-tempat terbengkalai ini tempat persinggahan ya mungkin yang memang ada di sekitar sini? Jadi saya kan kalau menurut Bang tempat itu Hakikat jin itu dulu sebenarnya bukan makhluk pembangkang. Mereka jadi pembangkang karena tangan saya udah saya cuci tiba-tiba kotor lagi. Hakikat jin itu pada dasarnya sebenarnya bukan pembangkang, namun dia menjadi pembangkang ketika seorang anak manusia itu lahir, yaitu Adam alaihissalam. Mereka dulu disebut dengan Azazil atau Al-Harits, yang artinya dari golongan jin. Setelah 2000 tahun sebelum Adam diciptakan, jin diciptakan. Artinya yang menjadi pembangkang terlebih dahulu adalah iblis. Makanya dia dinamakan sebagai iblis. Setelah dia menjadi orang pembangkang, sebenarnya Allah menyuruh dia tunduk kepada Adam karena hakikatnya bukan tunduk secara harfiah, melainkan menghormati. Nah, karena kesombongan dari iblis tersebut, dia merasa terbuat dari api, akhirnya dia tidak mau hormat terhadap Adam. Kalau disangkut pautkan dengan hal yang sifatnya itu mampu membuat orang celaka, tergantung dari tingkatan jin itu sendiri. Biasanya manusia ini kan suka lalai, lalu dengan mudah karena kelalaiannya lalu mengambil kesimpulan bahwa apa yang terjadi itu adalah tindak laku dari bangsa astral. Padahal nggak menutup kemungkinan manusia suka lalai. Akhirnya dengan kelalaian tersebut dia tidak menggunakan bacaan atau doa apapun sesuai dengan ajaran agamanya. Nah, itulah dimasuki bisikan-bisikan setan. Bisa ngantuk, bisa bengong, bisa
tiba-tiba dia hilang kesadaran pada saat berkendara, terjadilah kecelakaan tersebut.